Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah absen minggu yang lalu ya, karena dalangnya lagi sibuk ikut sidang pra peradilan ya, jadi nggak sempet bikin wayang. Minggu ini wayang akhir pekan kembali dengan isu yang coba dihebohkan oleh para termul. Apa isu itu? Adalah kita ikuti saja. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Wayang akhir pekan kembali hadir dengan cerita yang heboh di Nuswantoro. Di Bumi Nuswantoro, tetap cerita pokoknya adalah tetap tentang ijazah palsu dari Petruk. Akulah Petruk, pemilik ijazah 99,9% palsu. Apa ini belum sudah muncul? Aku tidak hanya ijazahnya palsu, tapi riwayat pendidikanku yang palsu. Iya, kamu itu tidak hanya ijazahmu yang palsu, tapi riwayat pendidikan SMA-mu tak jelas. Ya, mahasiswamu loncat, tiba-tiba muncul surat keterangan. Pancas aku Fafa. Nah, tapi kali ini kita tidak akan cerita soal Fafa, tapi tetap menerusi cerita soal ijazah 99,9% palsu yang sekarang sudah masuk di masa persidangan. Kanjeng Raden Multimedia Telematika tetap tegar, tetap kokoh meskipun banyak gosip, banyak isu yang katanya perpecahan. Ya pasti, semua itu pasti ya ujung-ujungnya Petruk. Karena bentar-bentar kita lihat ada yang ke Oslo ngajuin proposal, bentar-bentar ke Oslo, bentar-bentar ke Oslo. Ke Oslo kok cuman bentar. Nah, jadi ceritanya adalah ini adalah babak baru yang coba diserangkan oleh para termul kepada Raden Multimedia, Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Apa itu? Kita lihat pada keler yang gelap. Ini ada prahara mencoba menyerang Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Alkisah, muncullah termul-termul jahat. Wah, meskipun ketua ceboker Nusantara ini lagi ada di Arab Saudi. Ini bener nih, dia lagi umroh ya. Rambutnya terakhir gundul ya, jadi rambutnya udah hilang nih gundul. Dia menugaskan kepada ketua harian, akulah ya, si Billy ya. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar, yang itu namanya Billy itu ya. Iya, bener ini. Jadi punyanya Michael namanya Billy, yang ada di luar. Michael dan Pak Janes itu punya penjaganya yang namanya Billy. Lah, dia dengan jahatnya menebar bersama dengan siapa ini tokoh baru? Ternyata dia pencari receh. Wayang ini pernah mau minta-minta kepada Michael. Dan ada itu ceritanya di podcast sebelah. Ya, dia minta pada Michael 150 juta katanya. Mau untuk membayar lawyer. Wah, parah ini, memang UMKM, usaha makelar ketemu makelar ini. Jadi orang ini ya, yang mengaku juga lulusan dari kampus yang sama, dia punya mensrea, punya niat jahat, dan niat jahatnya kemudian sempat dikemukakan, dan itu akan menjadi bukti nanti di persidangan bahwa dia akan mengerjai yang namanya Kanjeng Raden Multimedia ini akan dikerjai. Ya. Sementara Kanjeng Raden Multimedia senyum saja. Apa kamu mau ngerjain apa? Mereka kolaborasi jahat dengan si Pil ini ya. Pil ini dan Richard ini ya. Wah, ini kemudian kolaborasi membuat satu pemufakatan, menuduh yang namanya Kanjeng ini katanya tidak sekolah dengan benar. Wah, padahal dia kemudian, mereka ini sudah sempat mendatangi kampus dan kemudian membuat tayangan-tayangan yang sifatnya bohong gitu ya. Tayangan-tayangan yang katanya, itu nanti akan evaluasi, akan wah, ini sampai sudah kayak makan pagi, makan sore, makan tiap malam podcast terus dia. Ya, dia membuat tayangan dan itu semua sudah jadi bukti. Ya, wah, dan dia ini tidak gentle. Kata-kata yang diedit, dihapus, parah ini. Sementara si peminta-minta ini yang katanya dalam salah satu WA-nya
saya pindah perahu. Pindah perahu. Berarti kamu memang cuma cari duit ya, Cat ya kamu ya. Walah Richard, Cat kamu malah cuma cari duit aja ya. Sementara si Bill ini, terus menunggu bagaimana sidang yang akan dilakukan. Ternyata mereka kecewa. Di sisi yang lain, ya, Kanjeng Raden Multimedia Telematika malah sempat sudah ketemu dengan para Bathara Guru. Wah, inilah para Bathara Guru dari kampus yang kemudian memastikan bahwa semua tidak ada masalah. Ya. Ini para Bathara Guru, profesor ini menyatakan bahwa semua clean and clear. Ya. Apa yang clean and clear? Ya, yang clean and clear adalah ijazah. Nah, jadi kampus yang bersangkutan, kemudian para profesor itu bertanggung jawab terhadap ijazah. Ini ijazah bener, ya. Namanya juga ijazah doktor. Nah, ijazah doktor itu kayak gini nih, ya. Dulu memang namanya surat tanda lulus. Kalau ini namanya ijazah doktor dan dipertanggungjawabkan oleh para Bathara Guru yang berada di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini. Lihat ya ijazahnya. Ini adalah ijazah asli yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2014. Termul itu parah ya, gitu. Slip aftang saja bilang 2024. Wah, nanti digoreng lagi. 2024. Termul itu parah ya. 2024 salah ucap, 2026 aja digoreng. Itu kok bisa wisuda dulu baru ujian? Ya nggak ada wisuda dulu baru ujian. Makanya pikir, pakai utak itu dipikir ya. Pasti ujian terbuka dulu dan baru kemudian wisuda. Dan sebelum ujian terbuka itu ada proses. Petro nggak pernah tahu proses-proses kayak gitu tuh ya. Jadi kuliah dulu, setelah kuliah ada berbagai tugas, ada seminar-seminar, ada kemudian ujian komprehensif, kompre ya, kemudian ada seminar proposal, kemudian proposalnya selesai, seminar hasil setelah penelitian, kemudian ada ujian tertutup, ujian terbuka, yudisium, wisuda. Inilah buktinya. Jadi memang ijazah ini memang baru diserahkan oleh para profesor dan guru besar ini kemarin. Karena memang baru kemarin sempat ngambil, nggak ada masalah namanya ijazah mau diambil kapan saja boleh. Lagi-lagi tidak hanya ijazah, tapi apa? Nah, ini yang namanya transkrip nilai. Ini memang vertikal. Lihat berapa IP atau indeks prestasi kumulatif yang diperoleh oleh Kanjeng Raden Multimedia Telematika. 3,86. Push. Predikatnya sangat memuaskan. Tuh, lihat. Jadi ini asli ya, dua-duanya ini asli. Ijazah asli dari kampus ya, gelar doktor dan juga transkrip nilai asli. Wah, ini kemudian karena ditemui oleh para guru besar ya, ditemui oleh para Bathara Guru ya, guru-guru besar, profesor itu, wah, membuat yang namanya sipil ini, wah, jadi gulung koming. Repot ini. Aku harus menciptakan fitnah yang lain. Ayo, Cat, kita ciptakan fitnah yang lain. Tapi rupanya Richard agak mendelep, ya, nggak mancak muncul. Wah, yang muncul malah seperti biasa, si mata pelolo, advokat palsu, yang ternyata namanya tidak pakai Andi. Ya, dalam BAP namanya nggak pakai Andi nih. Palsu, kamu bohong, kamu berarti pakai ngaku-ngaku segala. Wah, ini malah bertindak suatu hal yang nggak masuk di akal. Memang inilah kalau yang namanya maling itu teriak maling, ya. Dia yang melakukan fitnah, dia yang melaporkan fitnah. Wah, memang maling teriak maling. Dia bersama si Aswan ini, ya. Wah, kemudian gandeng disertai oleh termul-termul yang lain. Wah, ini termul-termul pada berceloteh ya. Aku nanti minggu depan juga mau periksa gitu. Aku sudah mau diklarifikasi. Sementara ini yang basnya dibekukan, ya, perutnya buncit, kepalanya kecil, sering pakai tanda pangkat. Itu kemudian juga lagi cari-cari. Aku sudah mengupayakan supaya si sopir itu. Wah, ini dia yang kemudian berusaha menggoreng-goreng. Sementara dia akan dilaporkan juga pidananya
ya. Wah, sementara yang lama nggak nampak ini lama nggak nampak ini. Aku pernah berjanji mau buka baju di depan Polda Metro Jaya. Diana oplosan, ya. Bukan murni lagi kalau ini oplosan, kalau sudah segede ini namanya oplosan, ya. Itu oplosan, ya. Sementara aku mau bakar kecuali, aku mau bakar kampus. Ya, iya ini belum terdengar nih. Biasanya dia kemudian muncul mau bakar-bakar kampus dia, ya. Kok belum nampak? Tumben, wah, terus nampak ada buahnya ini ya. Didukung oleh termul karbitan. Wah, aku termul hitung besar, ya. Kamu kan sudah masuk. Oh ya, lupa, aku sudah dieksekusi. Iya. Oh, dia sudah P48, dia sudah dieksekusi kejaksaan. Wah, aku muncul lagi. Iya, ini tumben nih, muncul lagi di Wayang Bersuara. Ya, katanya kamu di-ban oleh KPI. Katanya kamu nggak boleh muncul kalau melakukan adegan adegan wig-wig gitu. Kok kamu muncul lagi? Nah, maka untuk kemudian menutupi ulah para termul yang lagi digrounded, muncullah sekarang banyak ini termul-termul aneh. Bentuknya, kepalanya saja aneh-aneh. Ini setan-setan yang ada. Ya memang para termul itu memang setan-setan kayak gini. Setan-setan kayak gini banyak banget ini sekarang. Muncul tanpa nama. Ada yang melet-melet. Wah, ini melet-melet. Ini ada yang kepalanya bertanduk. Ada yang kemudian seperti wah, dan banyak. Semuanya kemudian berkolaborasi, bermufakat jahat untuk mendukung. Nah, ini yang menarik. Dalam adegan bersuara besok, ya, Wayang Bersuara, ada yang janji mau tampil. Aku 11.000 triliun % akan hadir. Ayah, kamu pasti jonja janji lagi, ya. Kamu nanti memalukan lagi loh. Udah dipasang tulisannya, nggak muncul lagi. Kasihan Mas Aiman kamu. Aku kan mendapat perintah langsung dari Petro untuk tampil dan menjelek-jelek apapun. Jadi semua konten aku lakukan. Iya loh, ini jelek banget ini. Kontennya apa saja, nyerang sono, nyerang sini, pakai isu receh, pakai isu lendir. 8 pasang, 20 pasang, layak. Kamu tuh udah mati, kan? Nah, sebenarnya dia itu sudah mati. Jadi zombie seperti ini. Zombie ini. Zombie karena buat surat kematian. Nah, jadi zombie nggak usah dilayani. Zombie itu biarkan saja ke laut dia, ya. Tapi dia mau tampil di Wayang Bersuara, band. Silahkan tampil. Nanti seluruh Indonesia akan dipermalukan dengan zombie ini. Nah, padahal di sisi lain ada yang tetap ngejar-ngejar terus. Aku akan tetap meminta kepada yang nanti bersaksi, ya, untuk kemudian bisa membela daku, gitu. Muncullah ini satu lagi. Boleh dong, boleh dong. Alah kamu, boleh dong. Kamu udah terbukti gagal, mau minta duit lagi, ya. Ya, aku kemarin ngelamar. Siapa yang mau ngelamar kamu? Ya, tua bangka mak lampir. Gak akan ada yang ngelamar kamu, ya. Mak lampir meramalkan pra-peradilan yang pertama kalah. 1000% kalah. Dan ternyata kamu kalah. Bodoh banget mak lampir nih. Ngakunya pengalaman, ngakunya sarjana hukum, sudah pengalaman. Boleh dong, aku salah. Boleh dong, aku salah. Boleh dong. Yang nggak boleh, terlalu keseringan salah kamu tuh. Ramal 1000%, Prapit akan kalau ditolak kok malah diterima. Payah. Inilah kisah mak lampir yang kemudian masih mau minta proposal kepada Petro. Dan Petro terus dengan petualangannya mengejar yang namanya Gajah Mada. Aku ingin diakui, Jah. Aku ingin diakui, tak kempit lah gitu. Nah, ini dikempit oleh Gajah Mada. Ya, dia dikempit oleh Gajah Mada, dikengkangi. Ya karena nggak mungkin, ya. Bukti-buktimu itu nggak ada yang bukti aku menjadi lulusan Gajah Mada. Kamu itu pol-pol, ya. Pol-polnya atau maksimalnya tuh sarjana muda. Itu pun ya belum tentu. Wong fotomu palsu. Ya tak, Truk? Fotomu kan palsu, Truk. Ya, wah. Kita lihat bagaimana kearifan para guru-guru besar, ya. Wah, dari Gajah Mada yang kayak gini juga akan muncul nanti.
gimana nanti akan bersikap dalam persidangan itu, ya. Karena kamu nggak pantas, ya. Gimana skripsi saja ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo, ya. Gimana kamu? Aku memang Prof. Sumitro. Gimana kamu katanya dulu kamu manggil Pak Kasmujo terus mengatakan bolak balik, kok sekarang ganti lagi? Wah, memang Petro ini memang parah, ya. Jadi dia tidak konsisten, sekonsisten Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini. Sementara ada juga isu gosip bahwa di balik itu semua ada buto-buto besar, ya. Wah, ini besar banget nih butonya. Wah. Sementara terjadi persaingan antara buto lawan buto di Nuswantara. Satu buto coklat, satunya buto hijau. Ya, wah, buto coklat grebek tempatnya buto hijau. Nemukan bunker setinggi 2 meter. Sementara buto hijau jaga, ya, sambil laras panjang. Wah, ini lagi rame ini di Nuswantara. Pertarungan antara dua buto. Jadi ini bukan hanya cicak lawan buaya, ya, tapi buaya lawan buaya lagi, ya, karena sama-sama punya taring, sama-sama punya ndas yang besar. Maka oleh sebab itu kegelapan ini lagi terjadi di bumi Nuswantara, ya. Kalau semua ini bertarung, wah, maka antar buto ini bertarung, maka akan menjadi gelap. Ini Indonesia gelap nih kalau begini caranya. Kalau antar buto ini bertarung dan kemudian saling memakan, ya, saling memakan Nuswantara, ya, mereka saling makan, saling nyokot ini Nuswantara. Apa yang kita lakukan? Mari kita selamatkan bumi Nuswantara ini, ya. Bumi Kunjang-Kanjeng itu biarlah terbit lagi. Kita percayakan kepada kepala negara, ya, agar bisa menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kita juga lihat banyak desakan yang dilakukan oleh para civil society, kemudian juga dilakukan oleh para petinggi, ya, para purnawirawan, ya, untuk melakukan adili Petro, ya, adili Petro dan maksulkan Fufu Fafa. Mana tadi Fufu Fafa? Delik, dia takut dia dimaksulkan. Rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin saja. Nah itu, jadi targetnya tetap sama. Apapun kelompok Anda, siapapun lawyernya, dari kelompok mana, dari kelompok mak-mak yang mana saja, tetap satu fokus, tetap satu tujuan, adili Petro dan maksulkan Fufu Fafa. Bumi Kunjang-Kanjeng, langit kelap-kelap, tancap kayon, selesai.